Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Gracia Kedang, NIM 19030300079, kelas B, semester 5, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan review buku yang kelima yang berjudul Protes dan Gerakan Sosial. Yang pertama, kita lihat era baru masyarakat sipil dan negara di demokrasi Asia Timur. Asia Timur kontemporer ditandai dengan interaksi baru dan beragam antara masyarakat sipil dan negara yang pantas mendapat perhatian ilmiah baru. Secara khusus, volume ini berfokus pada berbagai bentuk ketertarikan dan pertentangan di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, karena ketiga negara ini mewakili demokrasi yang sepenuhnya terkonsolidasi di kawasan ini. Dampak globalisasi dan krisis keuangan 2008 dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan gerakan protes dan reaksi politik di seluruh dunia. Demokrasi dewasa Asia Timur telah menyaksikan bagian mereka sendiri dari protes dan konflik. Di musim semi 2014, Bunga Matahari Gerakan menduduki parlemen di Taiwan selama berminggu-minggu dan mengorganisir masa demonstrasi yang memaksa pemerintah yang berkuasa untuk membuat konsekuensi mengenai perjanjian perdagangan jasa lintas selat dengan Republik Rakyat Tiongkok. Di Korea Selatan, gerakan protes massa dan demonstrasi nasional dengan jutaan peserta berkelanjutan selama beberapa bulan selama periode 2016 sampai 2017 dipimpin untuk pengunduran diri dan pemalsuan Presiden Park Geun-hye. Bahkan di Jepang yang relatif tenang, bencana nuklir dan inisiatif kebijakan keamanan saat ini, administrasi Partai Demokrasi Liberal telah menghasilkan munculnya gerakan sosial baru dan demonstrasi massa yang besar. Potensi besar dan progresif terhadap pendirian konservatif yang ditampilkan di halaman depan masa barat hanyalah ujung dari gunung es dalam hubungan yang berubah antara masyarakat sipil dan negara di Asia Timur yang demokratis. Ketiga masyarakat yang dipelajari dalam buku ini memiliki sebenarnya mencapai era baru pasca pertumbuhan tinggi dan sekarang sudah mapan demokrasi yang telah menyebabkan kecemasan sosial baru dan meningkatkan normatif perbedaan. Pada gilirannya memiliki dampak pada hubungan dan interaksi antara masyarakat sipil dan negara ditandai dengan jalan baru yang mengejutkan kerjasama dan area pertikaian yang kompleks. Selain itu, buku ini tidak hanya fokus pada gerakan protes progresif, tetapi mencoba untuk menjangkau melampaui dikotomi klasik negara masyarakat sipil progresif dengan termasuk kasus-kasus baru yang disebut gerakan kontra konservatif. Namun demikian, perkembangan ini tertanam di Asia Timur tertentu, institusi dan dependensi jalur. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konteks Asia Timur, akan mulai dengan gambaran singkat tentang perkembangan negara dan implikasinya terhadap jalur tiga negara Asia Timur dan kisah sukses ekonomi mereka. Yang kedua, developmental state sebagai model keberhasilan pertumbuhan tinggi dan kebangkitan global. Meskipun tidak sepenuhnya bersamaan dalam perkembangannya, tiga kasus yang dipelajari dalam buku ini disatukan oleh pengaturan negara mereka yang kuat. Jepang Selatan, Korea, dan Taiwan mewakili tiga contoh utama negara berkembang di mana pembangunan ekonomi yang serba cepat diwujudkan melalui yang dipimpin oleh negara perencana dan intervensi ekonomi makro. Faktanya, seluruh teori model negara perkembangan dan blok bangunannya seperti industri kebijakan atau developmentasi sebagai ideologi nasional yang dominan.
Berdasarkan pada studi dan pertimbangan teoritis tentang ekonomi politik di ketiga ekonomi Asia Timur, meskipun melepaskan ikatan mereka sebagai koloni Jepang setelah Perang Dunia Kedua, Korea Selatan dan Taiwan berbagi dengan mantan pengusaha kolonial. Mereka pun ketergantungan jalur kelembagaan dari perang total, di mana Kekaisaran Jepang memobilisasi semua sumber daya ekonomi dan masyarakatnya. Selama periode ini, perekonomian berada di bawah kendali negara yang ketat dan sepenuhnya diarahkan untuk mendukung agresi perang ekspansif dari Kekaisaran Jepang. Politik sebelumnya liberal ekonomi kapitalisme ditransformasikan menjadi sistem total perang yang merupakan dasar dari negara perencanaan yang kuat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan industrialisasi yang pesat adalah dua hal teratas prioritas nasional para elit birokrasi, ekonomi, dan politik secara keseluruhan tiga negara. Lembaga konservatif masing-masing terbukti sangat berhasil dalam mencapai tujuan-tujuan ini dan dalam pemimpin negara-negara Taif untuk bergabung dengan jajaran ekonomi industri maju. Akhir 1990-an, ketiga ekonomi Asia Timur ini berhasil menjadi pemenang yang jelas dalam globalisasi, mencontohkan diri mereka sebagai juara ekspor dan mematahkan dominasi finansial, ekonomi, dan teknologi dari Barat. Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan mewujudkan inti dari itu, ekonomi berkinerja tinggi yang merupakan keajaiban Asia Timur. Pertumbuhan ekonomi dan kebijakan publik seperti yang disebutkan oleh Bank Dunia pada tahun 1993 dalam studinya yang sangat berpengaruh dan kontroversial yang disponsori oleh pemerintah Jepang. Yang terpenting, model Asia Timur tidak hanya menyebarkan pertumbuhan tetapi pertumbuhan bersama. Di tangan satunya, elit negara mendorong kepentingan pribadi dan mendorong para pemimpin bisnis untuk berkontribusi pada pertumbuhan yang tinggi. Model pembangunan Asia Timur juga mencakup rezim kesejahteraan yang produktif, di mana negara kesejahteraan diminimalkan dan tunduk pada kemajuan ekonomi. Inklusi sosial dicapai melalui pertumbuhan bersama daripada melalui negara kesejahteraan dan sosial yang komprehensif, retribusi antara kelas sosial. Dengan demikian, developmentas ini menciptakan kewarganegaraan pembangunan atau sistem kesejahteraan melalui pekerjaan yang didasarkan pada individu kontribusi untuk memanfaatkan relasi nasional yang tinggi. Yang ketiga, era pasca pertumbuhan tinggi. Guncangan paling mendasar di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan adalah perubahan mendadak dari jalur pertumbuhan ekonomi yang cepat ke jalur pertumbuhan ekonomi yang lamban. Di Asia Timur yang demokratis, Jepang adalah negara pertama yang menjalani sebuah transformasi. Pecahnya gelembung spekulasi di saham dan pasar properti awal tahun 1990-an yang menandai awal dari stop and go, periode lintasan ekonomi Jepang yang mengakibatkan stagnasi ekonomi dekade terakhir, serta dalam debat publik yang panas dan diskusi politik dekade terakhir tentang apa yang disebut dekade yang hilang dan kebutuhan mendesak untuk struktural reformasi. Angka pertumbuhan untuk Korea Selatan dan Taiwan selama periode yang sama secara signifikan lebih tinggi. Meskipun demikian, mereka juga memiliki dan mengalami pertumbuhan yang lebih lambat. Keempat, yaitu politik identitas. Identitas nasional adalah isu-isu kunci yang dibahas di bagian kedua dari volume kami. Identitas nasional di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan telah terjalin dengan kisah sukses ekonomi dan peningkatan dalam kemakmuran dan inklusi sosial yang luas.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat telah dihadapkan dengan pertumbuhan ekonomi yang lamban, sementara pada saat yang sama menghadapi ancaman yang akan datang yang dicontohkan oleh kebangkitan RRC. Kedua perkembangan tersebut secara fundamental mengubah dinamika wilayah dan menyebabkan kecemasan sosial di ketiga negara, apalagi semakin masuknya imigran lebih lanjut yang berdampak pada pertanyaan tentang identitas nasional. Terhadap latar belakang dua kontribusi pertama di bagian 2 menganalisis kebangkitan baru-baru ini dalam gerakan ultra konservatif dan ultra nasionalistik, membahas tentang bagaimana Jepang memandang kebangkitan demonstratif dan kejahatan kebencian dari akhir tahun 2000-an yang memimpin parlemen untuk memperlakukan undang-undang anti-rasisme pertama di negara pada tahun 2016. Tujuan dari bab ini untuk memeriksa sifat pro-kemapanan dari nativis Jepang pergerakan. Meskipun gerakan ini sering mengkritik konservatif yang berkuasa, pendirian itu harus dianggap sebagai terkait secara tidak langsung dengan pendirian dalam dua cara. Yang pertama, nativisme Jepang adalah varian dari revisionisme historis, dan munculnya kekerasan nativis adalah produk sampingan dari kebangkitan sejarah revisionisme. Di antara pendirian konservatif di Jepang pasca Perang Dingin. Meskipun gerakan nativis dan kemampuan konservatif adalah secara tidak langsung terkait satu sama lain. Yang pertama, memanfaatkan sepenuhnya kesempatan diskursif yang ditawarkan oleh yang terakhir. Kedua, masyarakat umum mendukung gerakan nativis sebagai bagian dari kemampuan konservatif. Gerakan ini menjembatani simpati dengan konservatisme dan antipati terhadap negara tetangga. Yang kelima, neoliberalisme dan inklusi sosial. Bagian ketiga dari volume kami bergulat dengan pertanyaan tentang neoliberalisme, reformasi, dan inklusi sosial di Asia Timur. Prinsip panduan pembangunan melibatkan sejumlah besar investasi di negara pasar melalui kebijakan industri dan kepemimpinan birokrasi daripada komprehensif negara kesejahteraan. Namun dalam beberapa dekade terakhir, neoliberalisme seperti yang telah terbentuk di Inggris atau Afrika Selatan tampaknya lebih berhasil dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan dengan demikian menjadi terkenal di Asia Timur. Meskipun kebijakan neoliberal termasuk aktivasi negara dan kooptasi masyarakat sipil, mereka terus merusak inklusi sosial. Akibatnya, dalam reaksi dan aktivisme sipil antagonis baru terhadap kebijakan negara terhadap latar belakang ini, argumen dalam babnya dibangun di atas penelitian jangka panjang di SLG, sebuah NPO di Tokyo yang didirikan berdasarkan Undang-Undang NPO tahun 1998. Didirikan sebagai NPO pada tahun 2000, SLG adalah salah satu organisasi masyarakat sipil terbesar yang mempromosikan seumur hidup belajar di Jepang. Selama hampir 2 dekade, SLG berhasil menawarkan lebih banyak dari 100 kursus inovatif untuk masyarakat setempat. Namun, SLG menghadapi keadaan krisis dan berisiko pembubaran pada tahun 2018 dikarenakan pemerintah kota keputusan pemerintah untuk memotong pendanaannya. SLG adalah kasus sukses administrasi publik berorientasi neoliberalisme, mengejar desentralisasi dan mengurangi biaya. Dia mengklaim bahwa SLG tidak kondusif untuk mendorong kegiatan mandiri yang berorientasi pada warga. Dalam kontribusinya, Jin Wook Shin
beralih ke Korea Selatan, mengkaji perubahan pola gerakan sosial Korea Selatan dari tahun 1960 hingga 2010-an. Dalam hal ini, konstituen mereka, komunikasi mereka, dan struktur mobilisasi dan cara mereka mempengaruhi kelembagaan politik beberapa terjangkau jangka panjang yang memerlukan perhatian khusus, antara lain perluasan peserta dari elit budaya dan aktivis terorganisasi untuk sejumlah besar warga biasa, pergeseran struktur medan gerakan sosial dari ikatan antar organisasi aktivis yang berkomitmen ke jaringan organisasi, komunitas, dan individu yang sangat tersentralisasi.